Halo teman-teman, kita masuk ke modul 2 yaitu tentang riset produk. Di sini saya sudah siapkan metode yang saya pakai sendiri ketika saya mencari produk yang ingin saya jual. Nah, di sini ebook yang udah saya buat nanti saya juga akan bagikan ke teman-teman juga. Di sini ada berapa 7 pola yang saya pakai, 7 kategori yang lebih spesifik nanti teman-teman untuk cari produk dan lebih mudah ketika teman-teman ingin cari produk yang ingin dijual dan kemungkinan besarnya juga akan winning. Nah, yang pertama ada event musiman. Event musiman ini seperti momen-momen tertentu kayak musim hujan kayak gitu. Jadi produk seperti jas hujan kayak gitu juga termasuk musiman. Kemudian ada kebutuhan dan keinginan. Nah, jadi produk ini kategori yang biasanya dibutuhkan oleh orang. Kemudian yang ketiga yaitu produk kesehatan yang biasanya untuk umur 30 ke atas, bisa juga di bawahnya, yang bantu orang untuk tetap sehat. Kemudian yang sering gampang untuk winning yaitu produk viral. Di sini bisa dipantau di TikTok atau di Reels atau berbagai iklan yang lewat di Instagram teman-teman, dan itu bisa teman-teman pakai juga. Kemudian yang kelima yaitu barang premium. Biasanya bayarnya juga lebih loyal untuk kategori barang premium ini teman-teman. Kemudian rame di TikTok ketika teman-teman search itu bakal ada produk yang muncul. Misal teman-teman lagi search lem bening, nah di situ ada produk-produk dengan kategori yang sama yang akan muncul. Yang ketujuh, kita pakai data, kita pakai tools, yaitu kalau data untuk validasi apakah produk itu benar-benar laku gitu, karena di situ ada angka berapa terjual seperti itu. Nah, jadi dari 7 pola ini akan memudahkan teman untuk mengambil bagian yang mana. Untuk contoh sekarang kita pakai barang kebutuhan atau keinginan teman-teman yang membantu untuk solusi. Kenapa saya pilih itu? Karena biasanya produk-produk ini itu gampang ketika dia itu dihadapkan sama konten yang benar-benar works. Kita langsung masuk ke tools yang saya pakai, yaitu kalau data untuk memvalidasi. Kita udah masuk kalau data. Di kalau data ini kita bisa search atau kita bisa nentuin atau kita bisa memvalidasi produk yang kita tentuin. Contohnya saya di sini mau validasi kategori solusi yang kita udah tentuin tadi. Ini adalah lem transparan anti bocor. Kita mau validasi berapa sih, apakah udah ada penjualan atau dia itu sekedar nanya kayak gitu. Jadi di sini kita bisa validasi berapa penjualannya. Untuk validasi tersebut nggak cuman kalau data teman-teman, teman juga bisa pakai Shopee. Kita bisa lihat di situ berapa barang yang terjual. Artinya kalau barang itu udah terjual, artinya dia itu memiliki market teman-teman. Ketika kita berikan lebih mudah untuk closing seperti itu. Nah, di sini saya kasih beberapa tips untuk gimana cara cari apakah produk ini layak untuk kita mainkan. Di sini ada grafik, dia tuh menunjukkan dia tuh bagaimana penjualannya, apakah dia naik atau dia stabil seperti itu. Kalau kita lihat dari penjualan produk ini, dia tuh cenderung stabil teman-teman, dan untuk revenue growth rate-nya dia tuh juga naik terus teman-teman. Ini ada yang 168, 30%, dan ini sangat tinggi banget 544. Kita cek lagi lebih dalam untuk produk ini. Nah, di sini kita cek dari penjualannya teman-teman. Berapa yang terjual? Di sini udah terjual 7.000. Yang produk ini udah memiliki market teman-teman. Kemudian untuk HPP-nya berapa? Untuk HPP-nya 18.000 sampai 25. Ini tergantung ukurannya mungkin ya. Nah, kita lihat per hari dia tuh terjual berapa. Nah, di sini tuh dia per hari bisa 163. Wow, itu banyak teman-teman ya. Jadi untuk produk ini layak untuk kita mainkan seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah menemukan produk seperti ini, kita hitung HPP-nya. Kita lanjut ke perhitungan. Bagaimana cara kita untuk jual harga itu dengan keuntungan yang kita inginkan supaya tidak boncos. Misal tadi HPP-nya kita kasih namanya 25.000. Kemudian kita jual 149.000. Biaya iklannya berapa? Rata-rata untuk biaya iklan di sini saya kasih 30.000 teman-teman. Ongkirnya sebesar 20.000. Ini jadi keuntungan yang kita dapat setiap kita jual produk tersebut. Seperti itu. Bagaimana kalau ada RTS? Nah, kalau ada RTS, kita bisa bebankan di ongkir sama harga jual teman-teman. Jadi ketika ada RTS, ini bisa menutup angka 74.000, bisa menutup RTS teman-teman. Karena biasanya kalau RTS-nya 20% itu masih kita untung. Jadi ini yang bisa teman-teman pakai. Gimana rumusnya? Rumusnya yaitu harga jual dikurangi HPP dikurangi biaya iklan, biaya ongkir, nanti akan ketemu keuntungan teman-teman. Tuh teman-teman, kita udah tahu bagaimana caranya riset produk. Di sini saya udah bagikan ebook yang nantinya bisa teman-teman pelajarin. Ebook ini isinya banyak
bagaimana cara teman-teman untuk menentukan produknya. Kemudian saya udah kasih contoh berapa produk yang bisa teman-teman pakai untuk teman-teman tes di sini, yaitu lem Jaesung karena dia udah memiliki penjualan dan penjualnya sangat banyak teman-teman. Jadi teman-teman bisa tes. Nanti setelah kita tes, kemudian kita harus cari videonya. Untuk cari videonya kita akan lanjut ke modul selanjutnya.